Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Martin Kondo. Saya dari kelas B, NIM 2017-017-162. Nah, di sini saya akan menganalisis fundamental tentang PT HMSP atau PT Hanjaya Mandala Sampurna. Nah, untuk data rasio perusahaan subsektor bankingnya itu ada beberapa jenis rasio, itu ada ROE, kemudian ada DER, kemudian ada PER, kemudian ada PBVR, kemudian ada dividend yield. Nah, di sini ada beberapa perbandingan untuk ROE-nya dan yang saya sudah sebutkan tadi. Itu yang pertama ada 4 perusahaan. Yang pertama ada GGMR atau Gudang Garam, kemudian ada HMSP, kemudian ada RMBA, kemudian ada ITIC. Nah, di sini keempat perusahaan, salah satu yang saya pilih adalah salah satu perusahaan yaitu HMSP. Nah, di sini untuk GGRM sendiri itu PT Gudang Garam Terbuka, kemudian HMSP itu PT Hanjaya Mandala Sampurna, kemudian ada RMBA PT Bentol Internasional Investama Terbuka, kemudian ada ITIC PT Indonesia Tabok Terbuka. Nah, di sini untuk ROE, perbandingan antara ROE, kemudian DER, PER, dan selanjutnya itu. Nah, di sini adalah beberapa data dari keempat perusahaan. Nah, di GGRM ini 6,35%, sedangkan di HMSP 36,72%. Kemudian di RMBA itu minus 19,57%, kemudian di ITIC itu 6,47%. Nah, selanjutnya juga di DER-nya ini, nah ini seperti yang di pada ROE-nya. Jadi untuk ROE sendiri di sini angka paling besar, maka semakin bagus untuk perusahaan. Nah, di sini untuk ROE-nya yang tergolong yaitu HMSP. Kemudian untuk DER-nya ini semakin kecil angka persennya, maka semakin bagus untuk perusahaan. Kemudian PER seperti itu juga. Kemudian untuk PBVR-nya juga sama juga, semakin kecil persennya maka semakin bagus bagi perusahaan. Kemudian untuk dividend yield itu semakin besar jumlah persennya, maka semakin bagus buat perusahaan. Nah, di sini ada analisis ranking. Nah, di sini ada perbandingan antara rasio dari keempat PT. Nah, di sini ada 2 PT yang tereliminasi, yakni GGMR dan RMBA, karena tidak mencapai jumlah persen dari perbandingan. Nah, di sini saya akan meneliti 2 perusahaan, yakni HMSP dan juga ITIC. Nah, di sini untuk ROE-nya ini HMSP-nya itu 36,72%, kemudian ITIC 6,47,47%. Nah, di sini karena di perbandingan di sini, karena untuk rasionya itu yang lebih besar, berarti akan lebih bagus bagi perusahaan. Berarti untuk HMSP itu mempunyai nilai 1.
Kemudian untuk ITIC-nya itu 2. Kemudian untuk DER-nya. Nah, di sini karena sifat DER ini semakin kecil angka perusahaan maka semakin bagus bagi perusahaan. Nah, di sini diberikan kedua karena nomor satunya ini itu di ITIC karena lebih besar, kemudian lebih kecil. Kemudian untuk PER-nya itu, nah di sini juga sama, semakin besar maka semakin kecil, sama juga. Kemudian di PBFR-nya juga sama, dan juga di dividennya ini cuman untuk ITY-nya 0, berarti sama. Nah, kemudian di sini mengapa saya memilih PT HMSP terbuka? Yang pertama karena sudah menggelar penggelaran terbaik terbesar di Indonesia, raksasanya produsen rokok PT Hanjaya Mandala Sampurna Terbuka, yang melibatkan berbagai perusahaan besar lainnya sehingga mencetak rekor harga saham melambung level tinggi. Nah, di sini kemudian untuk saham emiten berkode HMSP tersebut memberikan imbalan hasil mencapai 12%. Jadi untuk perbandingan setiap sahamnya itu luar biasa untuk ketinggian. Kemudian untuk HMSP mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah 9 Februari 2016 di level 112,125%. Jadi ini per lembarnya itu. Jadi luar biasa untuk pesatnya. Itu alasan kenapa saya memilih PT HMSP. Kemudian ini adalah profil PT HMSP terbuka sekilas. Jadi sini bisa kita lihat di slide. Nah, PT Hanjaya Mandala Sampurna Terbuka merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam bidang manufaktur dan perdagangan rokok kretek. Jadi sini di Indonesia ini terkenal dengan berbasis besar ya untuk perdagangan rokok ini. Nah, kemudian perusahaan memproduksi sikaret kretek tangan dan sikaret kretek mesin melalui fasilitas di Pasuruan. Nah, di sini ada beberapa tempat PT Sempurna ini, itu yakni ada di Karawang, kemudian ada di Surabaya, kemudian ada di Malang dan Purwalinggo. Nah, ini di daerah Indonesia semua. Nah, kemudian untuk perjalanan PT HMSP ini, itu yang pertama PT HMSP Sempurna itu emiten rokok yang awalnya berdiri di Surabaya, Jawa Timur, mencatat penurunan harga saham sepanjang 2019. Jadi pada 2019 PT Sempurna ini mengalami penurunan drastis. Nah, hal ini membuat kapitalisasi pasar saham terperosok ke posisi 6 pada 26 Juni. Jadi pada tahun 2016 ini sangat-sangat menurun ya untuk harga saham PT Sempurna ini. Kemudian berdasarkan data BIE atau Bursa Efek Indonesia, kapitalisasi pasar saham PT Sempurna yang dikantorkan di pusat Surabaya ini tercatat 338 triliun pada 2019. Kemudian pada emiten rokok ini sempat menguasai kapitalisasi pasar saham di BIE pada PT Bank Sentral Asia atau BBCA. Jadi pada periode Oktober sampai Desember 2018. Nah, untuk kapitalisasi pasar saham sempat tembus 431,54 triliun. Jadi pada saat itu PT Sempurna ini sempat menguasai BCA ya. Kemudian sepanjang tahun 2019 saham PT Sempurna
tebek terbuka susut 22,82%. Jadi sini untuk PT Sempurna ini ada tahun yang memang di situ terperosok untuk penurunan, kemudian ada untuk peningkatan. Nah, ini pada tahun 1930 industri rumah tangga diresmikan dengan dibentuk HPM Handel. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Nah, ada beberapa nama untuk pembentukan sebelum itu, kemudian diturunkan pada tahun 1959. Kemudian pada PT ini diturunkan pada generasi ketiga, nah dari keluarga Sempurna, yaitu Putra Sempurna. Jadi berbagai cabang. Kemudian pada 15 Agustus 1990 persoraan pencatatan selama di pasar modal Indonesia dengan kode saham HMSP. Jadi harga pengawasan saham perdana pada saat itu yaitu 12.600 per saham, dengan jumlah saham yang dilepaskan di publik 27 juta saham dengan nilai nominal 1.000. Nah, di sini di perusahaan Sempurna ini ada beberapa jabatan di sana, ya, mungkin akan ditampilkan di slide. Nah, itu ada sekretariat perusahaan. Nah, di sini ada 2 orang untuk ada 1 orang untuk sekretaris perusahaan. Kemudian direkturnya ini, nah ini ditampilkan juga di slide, ada direktur, kemudian posisi, kemudian teraliviasi. Nah, untuk komisarisnya juga di sini ada juga. Kemudian ada komite audit, jadi yang untuk mengaudit masalah keuangan, kemudian masalah data-data perusahaan, karena perusahaan Sempurna ini adalah perusahaan yang menguasai beberapa daerah, ya, khususnya di Jawa dan juga di Indonesia. Kemudian ada untuk pemegang saham. Jadi ini adalah beberapa lembaga atau kelompok yang memang sahamnya tergolong pada mereka. Nah, di sini anak perusahaan. Jadi anak perusahaan daripada perusahaan PT Sempurna itu banyak sekali. Nah, di sini bisa dilihat salah satunya ada PT Asia Tembakau. Nah, di sini untuk jenisnya manufaktur dan perdagangan rokok. Itu aset totalnya itu ini akan ada. Kemudian untuk persentasenya 100%. Jadi untuk anak perusahaan ini, kemudian untuk aset dan persentasenya itu luar biasa, itu 100% semua. Nah, kemudian ini adalah bukti di mana pada saat itu PT Hanjaya Mandala Sempurna ini mendapatkan penghargaan di lingkup Asia, ya, luar biasa karena kinerja. Kemudian ini adalah penghargaan ajang Finance Asia Award. Jadi untuk PT Hanjaya Mandala Sempurna ini tidak saja berada di lingkup Indonesia, maksudnya untuk meraih penghargaan kemudian sebagai perusahaan terbaik, tetapi di mana PT Hanjaya Mandala Sempurna ini juga mempunyai ajang eksistensi yang sangat bagus di luar Indonesia, tidak saja di Asia Tenggara tetapi seluruh Asia, bahkan internasional. Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya dari analisis fundamental PT Hanjaya Mandala Sempurna. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi semua kalangan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Martin Kondo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.